merupakan sebuah representasi dari abstraksi sebuah kegiatan dari proses sebuah software. Di sini terkait dengan bagaimana penggunaan peta jalan, roadmap ya, memberikan panduan, guideline terhadap pengembangan sebuah perangkat lunak. Tahapan apa yang perlu dilakukan saat membuat perangkat lunak? Jadi macam-macam, tahapan itu tentu tidak sama. Alhasil seperti kita belajar memasak. Memasak makanan itu mempunyai cara tersendiri. Karena membuat makanan digoreng, dikukus, direbus, dibakar, dipanggang, ya, disangrai, itu tidak sama satu dengan yang lainnya. Caranya pun berbeda, alatnya pun berbeda, tahapannya pun berbeda. Sehingga pada saat kita membangun perangkat lunak juga demikian pula adanya. Ada tahapan yang berbeda, ada pendekatan yang berbeda saat kita membangun perangkat lunak. Nah, muncul pertanyaan kawan Anda yang tadi, kalau diimplikasikan pertanyaannya, memangnya tanamannya seperti apa atau jenis tanamannya seperti apa? Nah, ini ada kaitannya tentu dengan memangnya perangkat lunak yang seperti apa yang akan dibangun atau sebesar apa perangkat lunak itu akan dibangun. Ini tentu ada kaitannya satu dengan yang lain. Alhasil ada beberapa hal yang perlu dijadikan guideline oleh kita pada saat kita membangun perangkat lunak. Ada satu gambaran umum di dalam pengembangan perangkat lunak seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Saat membangun perangkat lunak harus ada komunikasi yang terjalin. Untuk apa komunikasi itu terjalin? Satu, untuk memberikan pemahaman dan kejelasan mengenai requirement spesifikasi. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Spesifikasi kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan penggunanya. Kalau kita tahu kebutuhan pengguna apa, maka kita bakal tahu kebutuhan perangkat lunaknya apa. Bagaimana kita bisa tahu kebutuhan pengguna? Simple. Pahami organisasionalnya. Pahami tugas pokok fungsi setiap personil yang terlibat. Kalau saudara-saudara mau bangun sebuah perusahaan, sistem dan perangkat lunaknya, yang terlibat siapa? Semisal, bagian terkecilnya dulu Pak, di bagian keuangan. Silakan. Ada berapa subbagian di keuangan? Yang terlibat pihak-pihaknya siapa saja? Tugas pokok fungsinya apa saja? Maka perlu kita lakukan komunikasi. Nggak bisa menurut cara pandang kita. Karena kita mau bikin perangkat lunak itu bukan untuk kita, tapi untuk mereka yang menggunakannya. Berarti harus dari sudut pandang mereka. Kita kenali organisasinya. Apa tugas pokok fungsinya di sana? Prosesnya bagaimana, dokumennya bagaimana, baik input, outputnya. Sehingga kita harus lakukan komunikasi. Dengan cara apa komunikasinya? Wawancara dong yang pertama. Kita lakukan interview. Tanyakan setiap delik permasalahan yang mungkin terjadi. Ibu di bagian keuangan, ibu memegang apa tugasnya? Oh, saya bagian pencairan anggaran untuk kas kecil. Baik, kalau ibu tugasnya itu, coba deskripsikan kepada saya tugasnya seperti apa. Kalau begitu, coba rinci tugas harian ibu mengerjakan apa saja. Kalau tugas harian ibu apa saja tersebut, dokumen-dokumen apa saja yang ibu pegang, yang ibu miliki, yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan itu.
Kalau ibu mengerjakan pekerjaan tersebut, dengan subbagian mana lagi ibu terlibat dan siapa saja pihak-pihak yang dilibatkan. Itu terjadi pada saat kita lakukan interview, wawancara. Ya, kita lakukan interview, wawancara. Kita juga bikin planning terhadap pekerjaan kita. Kita udah tahu kok apa yang jadi kebutuhan pengguna, kita yang tahu bagaimana deskripsi sistemnya, kita yang tahu juga bagaimana organisasionalnya, maka kita lakukan planning untuk kerjaan kita. Apa saja yang akan kita kerjakan setelah kita mendapati itu. Berapa orang yang akan terlibat di sana? Untuk pekerjaan satu, analis berapa orang, desainernya berapa orang, programmernya berapa orang, butuh implementatornya berapa orang penguji perangkat lunak dan sebagainya. Ini semuanya direncanakan karena kaitannya terhadap rencana pekerjaan, rencana kualitas, rencana anggaran. Kalau sudah baru kita bikin pemodelannya. Nah, kembali lagi cerita model. Model itu gambar, nah. Model itu ilustrasi yang mendeskripsikan sesuatu. Itu model. Ada yang modelnya, ada yang enggak ya. Modeling, pemodelan. Nah, yang kita dilakukan di sini adalah requirement. Setelah kita tahu kebutuhannya, kita analisis. Ini kebutuhannya seperti apa? Contoh, saya tugasnya input data permintaan anggaran. Oke, kalau tugasnya ibu menginput pengajuan anggaran, maka perangkat lunak harus memiliki kebutuhan untuk memenuhinya. Satu, menampilkan formulir untuk mengisi pengajuan anggaran. Itu di perangkat lunak. Jadi dari sisi penggunanya seperti apa, dari sisi perangkat lunaknya seperti apa. Ini kita analisis requirement itu. Karena terkadang ternyata ada kebutuhan yang sebetulnya tidak eksplisit harus ada, kok diada-adakan. Ya. Ini harus kita analisis. Jadi yang misalkan tidak sesuai ya kita eliminir. Ya. Yang sesuai tetap dipertahankan. Sampai kita tahu detail di analisis requirement itu, permasalahannya bagaimana kalau misalkan tadi misalkan pengajuan anggaran ini tidak tercatat dengan baik, masalahnya di mana? Dan apa dampaknya? Dan siapa yang terlibat? Nah, ini semuanya dilakukan di tahapan analisis requirement. Kemudian kalau sudah, berarti kita tahu dong apa yang jadi kebutuhan sistem dan perangkat lunak itu, karena kita tahu dari pengguna. Baru kita desain. Apa yang kita desain? Yang kita desain satu, desain perangkat lunaknya dari mulai tampilan UI, UX kita rancang. Sudah cukup rancangannya? Belum. Ada lagi yang harus kita rancang. Rancang apa? Rancang database-nya. Sudah cukup? Belum. Rancang arsitekturnya. Siapa tahu perangkat lunak nanti diimplementasikan di dalam infrastruktur arsitek. Baik yang desktop, standalone, sampai jaringan. Baik tier 2 ataupun tier 3. Baik yang sentralisasi maupun terdistribusi. Nah, ini kita desain. Walaupun mungkin desain itu tugasnya yang lain lagi, bukan orang desain perangkat lunak, ya, bukan software designer nanti yang kerjanya, itu network designer. Yang database ya database designer yang ngerancangnya. Ya. Baru setelah itu kita lakukan construction.
Construction itu sama seperti pertanyaan saya tadi sama Anda. Mau bawa apa? Ujung-ujungnya saat kita bikin perangkat lunak, pakai apa bahasanya? Apa semua permasalahan yang ada dalam dunia nyata ini cocok dengan bahasa A? Atau alih-alih harus menggunakan bahasa B? Nah, ini tentu harus ada penyesuaian. Enggak ujuk-ujuk sekonyong-konyong, oh, pokoknya everything deh, udah pakainya PHP. Enggak gitu juga, ya. Tapi menyesuaikan dengan satu kebutuhan sistemnya tadi, ya, dan tools yang disesuaikan. Makanya tadi ada mahasiswa yang tanya, emang tanamannya seperti apa? Nah, itu dia. Kita harus tahu spesifikasi teknis sistemnya. Ya, sehingga kita bisa menentukan kira-kira pakai bahasa pemrograman apa yang mendukung. Baru setelah itu kita mulai kodifikasi. Lakukan kodifikasi sesuai dengan peruntukannya. Rujukannya kemana? Rujukannya pada desain. Desain yang mana? Desain perangkat lunaknya. Makanya saudara-saudara yang sekarang belajar untuk tahapan sekarang jadi programmer harus ngerti diagram. Kalau programmernya nggak ngerti diagram, dia bikin perangkat lunak pasti tidak sesuai dengan proses algoritma di dalamnya. Jadi dia harus ngerti diagramnya. Ya. Nah, untuk bisa ngerti itu ya ini di mata kuliah ini kita pelajari. Khusus di mata kuliah ini saya akan ajari kaliannya yang object oriented. Bikin program udah selesai, dicoba-coba oleh programmernya, yes, udah jalan nih. Maka tahapan berikutnya testing. Siapa yang harus testing? Kalau berdasarkan project management, seharusnya yang melakukan testing itu adalah pihak ketiga yang tidak terlibat dalam pengembangan sistem supaya dia lebih lebih fairness lah, ya, lebih fairness dan lebih objektif. Tapi masalahnya dalam project management, tuh orang atau tuh profesi itu harus dibayar 40% dari nilai project. Nah, ini agak sulit menerimanya. Kita yang ngerjain proyek pusing-pusing dari awal, sampai udah selesai perangkat lunak, tiba-tiba kita manggil orang ahli. Tolong dong, tester, ujikan perangkat lunak saya bayar Anda 40%. Gitu. Yang capek kita. Udah gitu, tester kan tugasnya mencari sebanyak-banyaknya kesalahan. Semakin banyak kesalahan, ya berarti itu value-nya semakin bagus untuk perangkat lunak kita diperbaiki. Tahapan yang ketiganya deployment. Yuk sebarluaskan, kita instalasi di tempatnya masing-masing. Kalau di keuangan tadi kita bangun ada berapa bagian yang terlibat, kemudian ada berapa pengguna yang akan menggunakannya, sebanyak itu kita instalasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Sampai situ ada pertanyaan? Belum, Pak. Kok cuma satu orang yang jawab? Yang lain pada kemana? Belum, Pak. Belum. Aman. Pak. Masih Udah aman, makan Pak. siang? Udah makan siang belum, Nak? Belum, Pak. Pantesan lemes ya. Kalau gitu sama dengan saya. Cuma kalau saya nggak lemes, ini lagi nafsu, Nak, marah. Telat makan nafsu jadi amarah. Nah. Oke, benar ya? Sampai situ cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Ini namanya framework generiknya.
Artinya tahapan ini sebetulnya diadopsi di beberapa model. Jadi tahapan umum ini dilakukan di beberapa model. Tapi tadi harus kita tahu tahapan tersebut di setiap modelnya. Yang pertama kita bahas mengenai waterfall model. Ini waterfall model itu yang famous, nah. Famous banget. Saking famousnya banyak dulu yang menggunakan model ini sebagai model di setiap proyek pengembangan perangkat lunak, entah itu oleh mahasiswa yang sedang proyek akhir ataupun di proyek-proyek sebenarnya. Wah, pokoknya everything deh. Pokoknya apapun proyeknya terserah deh, pokoknya waterfall. Malumlah ini termasuk yang klasikal. Pernah ada ya, dari sejak tahun 60-an sudah ada pemodelan yang mirip dengan ini, yang kemudian diadopsi menjadi waterfall. Ada beberapa tahapan di dalam waterfall ini, dari mulai requirement analysis and definition, kemudian sistem dan software design, yang berikutnya implementation dan unit testing, kemudian integration dan sistem testing, juga yang terakhir adalah operation dan maintenance. Kurang lebih kayak begini, ini bentuknya waterfall. Sama seperti tadi ceritanya, Pak, aku main ke rumah bapaknya bawa golok boleh, Pak? Boleh. Aku sih bawa gergaji mesin, Pak, mana yang cocok ya, Pak ya? Kembali pertanyaan teman Anda tadi, emang tanamannya apa, Pak? Itu loh, Nak, tanaman yang di pojok tuh kebanyakan tuh tanaman tomat. Itu yang bawa gergaji mesin untuk babat pohon hutan-hutan di Kalimantan sana untuk jadi ibu kota. Ini nggak kepake, Nak. Pak, kalau tomat kayak gitu sih saya harusnya nggak bawa gergaji mesin gede kayak gini, Pak. Kayaknya pakai pisau dapur aja udah cukup, Pak. Kata yang bawa cutter, ya saya berarti masih bisa digunakan, Pak. Kata yang bawa golok, oke deh, saya pun masih bisa digunakan. Yang kasihan yang berbawa tadi, ada yang bilang bawa cangkul. Saya baru tahu kalau cangkul bisa motong tanaman. Bukan untuk gali tanah ya. Oke. Tadi yang bilang cangkul siapa? Oke, ya. Jadi ada kaitannya dengan itu. Ilustrasinya begini. Kapan kita memilih model waterfall ini sebagai sebagai satu pendekatan untuk bikin perangkat lunak? Tolong dicamkan. Kapan kita milihnya? Satu, kalau perangkat lunak yang akan dibangun besar. Mungkin satu perusahaan atau satu departemen besar atau satu cabang perusahaan. Ya. Ini masih boleh pakai waterfall. Dua, melibatkan banyak orang. Berarti orang yang terlibat banyak. Iya. Orang kita mau bikin perangkat lunaknya buat satu perusahaan, ada banyak departemen di sini, ada banyak subdepartemen di sini, ada banyak pengguna, operator, ada banyak supervisor, ada banyak administrator, manajernya aja banyak. Nah, kita libatkan banyak orang. Jadi boleh pakai waterfall, boleh. Syarat yang berikutnya apa? Kita boleh pilih pakai waterfall. Waktu pengerjaannya panjang. Ini proyeknya berapa bulan, Pak Irman? Selesai setahun kayaknya, Pak. Nah, boleh pakai waterfall. Kalau proyeknya setahun berarti melibatkan banyak orang, ini mesti implikasinya, ini mesti anggarannya gede. Ya, kita boleh pakai waterfall itu kalau anggarannya gede.
Ini proyeknya berapa sih? Cuma 100 juta, Pak. Lah 100 juta kok pakai waterfall. Yang terlibat berapa orang, berapa pihak? Cuma 5, Pak. 5 unit orang, Pak, yang terlibat. Lah ya kecil, kenapa pakai waterfall? Jangan pakai waterfall. Jadi kalau pakai waterfall itu sistem atau perangkat lunak yang dibangun itu besar. Melibatkan banyak orang, banyak pihak yang terlibat. Organisasinya besar. Kemudian pasti pengerjaannya lama karena gede. Udah kerjaannya lama, implikasinya pasti duitnya gede. Ya, anggarannya besar. Jadi itu syaratnya. Kalau syarat itu terpenuhi, boleh pakai waterfall. Tapi ada tambahannya. Semua deskripsi dan proses serta dokumentasinya itu harus jelas. Berarti organisasinya harus yang sudah stabil. SOP-nya lengkap. Berkas dokumentasi untuk input dan output-nya jelas. Tupoksi untuk sebuah proses jelas. Maka boleh pakai waterfall. Oke. Sampai di situ bisa dipahami kapan kita pakai waterfall. Bisa, Pak. Oke, kalau gitu Papi mau tanya. Kenapa kok mesti lama pakai waterfall? Kenapa bikinnya kok jadi lama? Gara-gara pakai waterfall. Itu karena harus step by step, Pak. Ya, betul. Step by step mesti. Kenapa mesti lama? Di dalam waterfall itu mengandung kegiatan atau aktivitas iterasi. Artinya apa nih? Coba perhatiin di gambar situ. Kalau tahapan analisisnya belum selesai, seharusnya nggak boleh turun ke requirement. Karena kalau analisisnya nggak lengkap turun ke proses requirement, specification, dan di requirement ternyata ada yang kurang, itu balik lagi prosesnya ke analisis lagi. Jadi bolak-balik dari sini. Ini belum lengkap, tiba-tiba pengen buru-buru turun ke sini. Udah mesti ini bakal gagal di sini, harus balik lagi. Itu yang jadi lama. Semestinya jangan kayak gitu. Pastikan di sini lengkap. Verified, baru turun. Pastikan di sini lengkap, verified, baru turun. Prosesnya harusnya demikian. Tapi di waterfall itu ngandung iterasi pasti. Makanya tadi saya katakan ada syarat bagusnya pakai waterfall kalau tadi organisasinya udah stabil, tugas pokok fungsi sudah lengkap, prosedurnya sudah lengkap, ada dokumentasinya, prosesnya jelas, tuh boleh pakai waterfall. Sehingga minimalis terjadinya kegiatan iterasi dikurangi. Oke, ya. Ini ceritanya sampai begitu. Ini apa namanya? Waterfall memang paling gampang untuk diimplementasikan karena dia kegiatannya berurutan. Udah, ngikutin aja. Tapi kalau ngikutin aja kayak gitu kan tadi, Pak sebentar Pak, kita nggak mau coding duluan apa? Desainnya aja belum lengkap. Kalau desainnya nggak lengkap kita ngoding duluan, kata programmer, kata Anda gitu. Bapak ntar kita kerjanya bolak-balik dong Pak. Udah bikin kayak gini ternyata harus balik lagi gara-gara salah. Dah, kita mah tunggu desain aja udah lengkap, udah 100% verified, baru kasih ke kita Pak, kita ngoding. Nah, jadi ada lead time yang terbuang begitu saja. Karena masa tunggunya lama. Nah ini yang terjadi ya di waterfall. Makanya di sini ada nih catatan nih. Nah, kalau perangkat lunaknya kecil nih pakai waterfall, ini bisa selesai. Tapi tadi, nih,
harus didukung oleh requirement yang sudah sangat baik. Kalau enggak, gagal. Yang kecil aja gagal, apalagi yang gede. Itu waterfall. Oke. Berikutnya incremental model. Ini saya mau cerita aja lah. Ya. Incremental model itu adalah perbaikannya dari waterfall. Waterfall yang tadi saya katakan kekurangannya ada aktivitas iterasi, maka di incremental tidak ada kegiatan iterasi. Seperti apa kegiatan iterasi tadi yang bolak-balik setiap proses, kalau enggak lengkap, enggak verified, dia balik lagi. Diperbaikilah di dalam bentuk incremental. Ya. Jadi setiap tahapannya dipastikan verified. Tahapannya sama aja dengan yang dilakukan di waterfall, cuma di sini ada setiap kegiatannya itu verified. Kalau sudah oke, valid, dah turun ke kegiatan berikutnya. Pastikan lengkap, verified, baru turun tahapan berikutnya, begitu. Cuma bedanya untuk incremental ini kita bisa lakukan project bersamaan. Kalau tadi contoh waterfall baru selesai di bagian keuangan. Keuangan sudah selesai semuanya, baru ke bagian SDM. SDM udah selesai, baru ke bagian yang lainnya. Nah, ini bikin lama juga. Nah, kalau dengan incremental enggak. Kita bagi-bagi tim. Ada tim yang di keuangan ngerjain proyeknya secara incremental. Di bagian SDM ada juga timnya ngerjainnya secara incremental. Semua bisa dilakukan secara paralel. Sehingga kegiatannya bisa diselesaikan dengan waktu yang relatif lebih cepat. Itu yang dimaksud. Ya, kalau tahapannya sama seperti waterfall tadi. Syaratnya sama. Kapan kita milih incremental, kita bisa pilih proyek yang besar. Yang kecil apalagi, karena kita sudah terbiasa membagi setiap pekerjaan jadi lebih kecil. Ya, dibikin kecil-kecil. Ada lagi yang disebut dengan Rapid Application Development. Nah, ini model yang dikembangkan adalah dengan pendekatan incremental. Tapi dikerjakan secara rapid, ya, lebih cepat. Kenapa bisa lebih cepat? Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dan mempercepat proses pembangunan perangkat lunak. Ini hampir sama seperti incremental tadi. Ada communication, planning. Nah, begitu masuk ke sini, masuk kegiatan di analisis, ya, kita bikin model, ini langsung, nah. Model langsung konstruk. Model langsung konstruk. Jadi model dari mulai analisis sampai desain, kemudian coding. Ini bisa dilakukan berbarengan. Kenapa berbarengan? Satu, hasil kegiatan analisis, desainnya seperti apa. Desain tersebut seperti apa, codingannya seperti apa. Jadi semuanya tidak harus menunggu pekerjaan selesai. Jadi bertahap. Oh, tahap 1 kita ngerjain ini analisisnya. Maka tahapan 1 ini analisis, desainnya harus ngerjain apa. Desainnya mengerjakan tahapan 1, analisisnya mengerjakan tahapan yang kedua. Desainnya selesai tahapan yang ke-1, dikasihin ke programmer ngoding. Programmernya ngerjain desain yang tahapan kedua. Terus seperti itu. Sehingga ada satu bentuk percepatan karena di sini pekerjaannya tidak saling menunggu satu sama yang lain. Jadi tidak harus menunggu pekerjaan ini 100% sampai sini, jadi langsung dibikin. Oh, ini baru kita ngerjain 30%. Ya sudah verify 30%, ya konstruklah 30% juga. Yang ini lagi dikonstruk 30%, yang ini lanjut deh kerjainnya. Ada 40% di sini, kerjakan 40% di sini. Selesai ini, baru melanjutkan pekerjaan di sini. Ya. Ini yang disebut dengan rapid. Hampir sama syaratnya tadi. Kalau kita bangun perangkat lunak yang besar, banyak
orang terlibat, banyak pengguna ya, waktunya cukup panjang. Tapi kalau ini kita bisa persingkat waktunya, tidak sepanjang waterfall. Kalau waterfall misalnya tadi 1 tahun bisa, mungkin kalau yang ini bisa selesai 2 bulan, 3 bulan selesai, bahkan mungkin 2 bulan selesai. Atau kalau timnya banyak 1 bulan ini bisa selesai. Ya, nah ini kalau pakai rapid. Masa-masa pembangunan dengan tahapan itu pun sebagian sudah mulai ditinggalkan. Orang sudah mulai membidik evolutionary modeling. Kenapa? Karena kecenderungan orang butuh bikin perangkat lunak itu lebih cepat lagi, kalau bisa lebih instan lagi. Sehingga butuh satu tahapan yang lebih evolusioner, ya. Nah, di sini tentunya kaitannya ada perangkat lunak besar atau kecil enggak jadi masalah. Yang penting proses datanya lengkap sehingga pada saat kita bikin perangkat lunak bisa jauh lebih cepat lagi. Tetap evolusioner juga masih tetap iteratif kegiatannya karena sama begitu ya. Tahapan pengembangan perangkat lunak ini diadopsi sama seperti waterfall tadi itu ya, atau di linear ya, di apa namanya evolusi apa di iteratif incremental ya, di incremental. Sebelum incremental itu ada linear sekuensial. Ini agak kelewat ya. Sebelum incremental itu ada linear sekuensial. Tahapannya sama seperti waterfall, tapi dia hanya untuk satu project. Jadi sebetulnya kalau yang incremental itu satu tahapan ininya, satu tahapan bagian ini menggunakan linear sekuensial. Ya, satu bagian. Ini juga linear sekuensial, ini juga linear sekuensial ya. Cuma kalau disatukan, dibarengkan, kerjaannya bisa bersamaan jadi incremental. Rapid application development maupun yang tadi ya, ini punya satu percepatan terhadap project. Bagaimana dengan evolutionary? Justru di sini memberikan satu solusi untuk mempercepat pekerjaan. Walaupun memang ada pekerjaan-pekerjaan yang harus iteratif, tapi dia bisa direduksi waktu pengerjaannya. Evolutionary itu ya, itu pendekatannya adalah prototyping. Tapi kalau saudara-saudara bikin perangkat lunak, hasilnya bukan prototype, harus jadi perangkat lunak 100%. Melakukan proses pengembangan perangkat lunak, hasilnya aplikasi prototype. Jadi nggak selesai 100%, bukan. Prototyping itu cara mengerjakan proyeknya, ya, tapi perangkat lunaknya harus selesai 100%. Yang lebih efektif untuk bikin perangkat lunak pakai prototyping sebetulnya simple, yang paling ideal ya. Kalau perangkat lunaknya nggak besar, yang terlibat sedikit orang, sedikit pihak, dokumennya lengkap, biayanya nggak terlalu besar, risikonya rendah, baru bisa pakai prototype. Caranya seperti apa kalau prototype? Ada keywordnya. Kita boleh pakai prototype itu seperti yang tadi saya sampaikan, kalau perangkat lunaknya relatif tidak terlalu besar, melibatkan sedikit orang, proses tahapannya jelas, tapi ini tapinya, tapi pemilik sistem
dia tidak mengetahui dan tidak mengerti bagaimana proses tersebut diadopsi ke dalam perangkat lunak. Dia nggak ngerti. Tapi urusan tugas pokok fungsinya secara manual dunia nyata dia ngerti. Sehingga pada saat itu terjadi, kita mesti wawancara pengguna dengan pendekatan yang lebih objektif lagi, lebih real. Jadi setiap setiap kita lakukan komunikasi langsung kita develop. Oh, ibu kebutuhannya bikin tampilan untuk input pengajuan anggarannya, langsung dibikinin. Datanya apa aja sih Bu kalau untuk input formulir pengajuan anggaran? Tulis, gambarkan. Bu, nanti kalau tampilannya kayak gini gimana? Oke deh, cocok. Lanjut Bu, ngobrol lagi. Oh, Ibu butuhnya itu seperti apa datanya Bu? Coba saya ingin tahu. Seperti ini enggak Bu datanya? Itu diverifikasi. Kalau iya, oke, lanjut berikutnya. Nah, itu yang disebut dengan prototyping. Sampai tahapan itu tahapan yang disebut dengan prototype. Kalau sudah, baru kita lakukan coding dari sisi kita. Nggak melibatkan pengguna lagi. Jadi kalau pakai prototyping itu pengguna di awal aktif dilibatkan. Setelah ada kejelasan bagaimana desain yang sudah kita dapatkan melalui interface yang dibikin, langsung deh kita coding. Jadi sambil kita wawancarai pengguna atau pemilik sistem, kita desainnya desain kasar. Sampai kita bikinkan juga interface tampilannya seperti apa, itu prototyping. Makanya kalau untuk prototyping itu lebih cocok kalau perangkat lunaknya bukan perangkat lunak yang besar, yang relatif kecil, melibatkan sedikit orang, karena tadi wawancara itu butuh waktu. Jadi biasanya melibatkan sedikit orang. Habis itu baru kalau udah verified di coding sendiri. Codingnya mau di rumah kita, di tempat kita, okay. Nanti kalau sudah codingnya jalan, baru ketemu lagi. Apa yang kita bicarakan itu tampilannya kayak gini sekarang, sesuai apa tidak. Nah, itulah prototyping. Sampai semua terjadi dan jalan semuanya. Nah, itulah prototyping. Ada lagi yang berikutnya model spiral. Model spiral ini model perangkat lunak yang sungguh luar biasa. Ini kalau bikin proyek pakai spiral, pembangunan perangkat lunak, software development, ini mesti proyeknya besar. Misalkan saudara-saudara bikin sistem pemilu di Indonesia, Pak, secara online. Nah, ini boleh pakai spiral. Kenapa? Karena tahapannya sangat rumit. Tahapannya panjang. Di sini ada tahapan planning, estimation, kemudian scheduling, risk analysis. Ini tahapan pekerjaan yang begitu panjang. Ada kita buat risk analysis. Untuk project risk analysis aja bisa ngabisin 2 bulan kalau proyeknya sangat besar. Baru muter lagi tahapan ke pemodelan. Muter lagi ke konstruk. Model lagi terus gitu. Dan ini nggak berakhir. Selama proses itu berlangsung. Ya, panjang kegiatannya. Ini orang membangun proyek kayak gini, bikin perangkat lunak bisa berbulan-bulan lamanya. Bahkan bisa masuk ke tahun anggaran berikutnya, saking gede. Tapi tingkat kegagalannya tinggi. Nah. Karena memang di sini ada satu kerumitan yang sangat luar biasa pada saat kita membangun perangkat lunak pakai spiral. Ada lagi yang disebut dengan
base development. Ini kalau yang ini tahapannya merujuk pada best practice. Best practice dari kebiasaan di dunia nyata. Jadi ada beberapa pekerjaan yang secara implisit nggak tergambarkan di sini, pokoknya dicari secara umumnya saja. Dari kita memahami domain analisis, ya kita tahu domain modelnya seperti apa, kemudian kita bikin software arsitektur development-nya, baru kita bangunkan artefak-artefak yang ada dari penggunaan yang sebelumnya. Makanya disebut dengan reusable artifact development. Jadi kita bangun dari perangkat-perangkat lunak yang pernah dibuat sebelumnya. Ini kan modelnya seperti yang terjadi sekarang. Saudara-saudara mau bikin perangkat lunak, sekarang sudah reusable. Artefaknya macam-macam. Saudara-saudara bikin tampilan yang kemarin, ya artefaknya ada di W3 School. Bisa diambil di situ. Selain di situ juga ada yang lainnya. Ada Bootstrap untuk percepat, reusable. Supaya proses engineering software ini bisa lebih cepat dilakukan. Jadi sebetulnya kaitannya itu sih cepat selesai dilakukan. Ya. Pentingnya di sana karena semakin cepat perangkat lunak dibuat ya berarti value-nya semakin besar. Karena kalau kita ngerjain perangkat lunak lama rugi berarti. Ya. Nah ini yang dijadikan sebagai best development. Apakah selalu tahapannya dalam dunia nyata kayak gini? Ya pendekatan saja. Pendekatan saja. Tapi yang jelas bikin perangkat lunak itu nggak ujuk-ujuk di sini. Tiba-tiba modding aja di sini. Nggak ada. Ini komponen base development aja tetap konstruknya ada di sini. Jadi konstruknya di akhir pekerjaan. Berikutnya adalah V-model. Nah, kalau V-model itu di sini ada satu khusus kegiatan yang melakukan verifikasi dari setiap tahapan. Jadi setiap tahapan langsung di-testing, setiap tahapan di-testing, setiap tahapan di-testing. Harapannya apa? Tidak ada kegagalan untuk setiap tahapan. Jadi kalau setiap tahapan sudah valid, maka sampai tahapan akhir ini mesti hasilnya valid. Ini contoh dari mulai requirement analysis, ini ada acceptance testing. Diuji itu. Ya. Betul tidak kebutuhan sistemnya seperti ini A, B, C. Merujuk pada permasalahan sebelumnya di analisis. Semuanya dilakukan. Kemudian sistem desain. Nanti akan dilakukan pengujian sistem testingnya. Ya. Demikian pula arsitektur, modul, sampai codingannya. Ini semua diperbaiki sebelum perangkat lunaknya diserah terimakan nantinya. Jadi artinya setiap kegiatan ini akan merujuk sebuah kegiatan yang verified, ya, sehingga nggak ada perangkat lunak yang gagal. Ini V-model. Jadi kalau ini setiap tahapan langsung di testing. Tahapan lagi, testing lagi. Tahapan lagi, testing lagi. Tahapan lagi, testing lagi. Seperti itu. Ya. Sehingga pekerjaan kita selalu verified dengan testernya. Ini V-model. Satu sekarang adalah unified process. Nah, unified process ini adalah satu buah software modeling yang memang lebih cenderung pendekatannya adalah berbasis UML, Unified Modeling Language. Ya, kita akan gunakan UML. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, nah, silakan. Untuk yang proses base development itu seperti menggunakan template gitu bukan, Pak? Yang mana? Yang base development.
Ya, Ya, yang jadi kita bisa menggunakan template-template yang sudah ada, yang pernah dibuat sebagai bahan rujukan terdahulu. Contoh, perasaan untuk dokumentasi requirement dan sebagainya, bahkan desainnya, semua pernah kita lakukan walaupun untuk perusahaan X. Ya udah deh, cari dokumen perusahaan X, kita jadikan rujukan, sesuaikan dengan proyek yang sekarang. Nah, semacam itu. Kenapa? Karena kan proyeknya nggak jauh berbeda. Dulu disuruh bikin keuangan, sekarang juga punya karakteristik yang sama keuangan. Nih, secara gambaran perangkat lunaknya 80% pasti ada kemiripan. Sehingga boleh dilakukan semacam itu. Ini yang base ya. Sehingga mempercepat proses yang diperlukan. Oke, ada lagi? Oke, silakan, ada lagi yang mau tanya? izin bertanya lagi Pak. Ya, boleh. Kalau bedanya yang spiral sama waterfall itu apa Pak? Kan Yang sama-sama spiral sama-sama, cuma kalau spiral jauh lebih besar lagi. Kalau kita bangun perangkat lunak mungkin untuk satu buah perusahaan melibatkan semua pihak dan perusahaannya bukan perusahaan kecil. Ini perusahaannya raksasa misalnya, BUMN misalnya. Proyeknya BUMN ini kan nggak ada yang sebentar. Contoh, saya pernah ngerjain proyek pengembangannya di BUMN, salah satu BUMN yang ada di Indonesia ya. Saya sih nggak boleh bilang kalau itu BUMN-nya yang memproduksi vaksin ya. Ketahuan. Namanya Bio Farma. Saya ngerjain proyek master plan 5 tahun di Bio Farma. Bio Farma bikin sekitar 26 perangkat lunak, modul perangkat lunak. Di antaranya ada yang integrated di situ. Nah ini kan nggak selesai setahun 2 tahun. Nah itu proyeknya untuk 5 tahun. Karena melibatkan banyak perangkat lunak. Nah, kalau yang kecil-kecilnya dari situ ya bolehlah pakai waterfall, bedanya gitu. Ini perusahaannya perusahaan kecil kok Pak, cuma perusahaan dagang. Tapi di perusahaan dagang juga lengkap Pak, ada kepegawaiannya. Walaupun karyawannya cuma 20 Pak, ada bagian keuangannya, ada bagian gudang juga Pak. Nah, kayak gitulah ya. Boleh lah. Gitu. Atau bikin software buat di poliklinik Pak. Polikliniknya ada poliklinik kesehatan dan bersalin, ya boleh lah. Ada juga gigi Pak, nah boleh lah. Ya. Bikin buat sekolahan Pak di SMK, boleh lah. Integrated dengan perpustakaan juga Pak, boleh pakai waterfall. Pak, saya sih mau bikin aplikasi buat pengajuan cuti karyawan, mau pakai waterfall, jangan atuh nak. Bikinnya perangkat lunaknya kecil untuk pengajuan cuti karyawan. Modulnya kecil, bikin pakai waterfall, ibaratnya kayak tadi, tuh tanaman tomat mau dipotong sama Anda pakai gergaji mesin yang harusnya bisa motong tanaman jati. Tanaman tomat pakai mesin, gergaji mesin, nggak cocok. Kurang lebih begitu gambarannya. Ada lagi? Lagi ada? Oke. Ya, cukup jelas berarti ya. Itu di chatting. Ada yang lihat? Iya Pak. Coba. Oke. Di chatting kalian bisa lihat itu ada dokumen SRS yang object oriented. Oke. Kita buka. Ini dokumen yang harus dibuat pada saat kita masuk di tahapan requirement analysis.
SRS, Software Requirement Specification. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Nah, kalau di Indonesia kan begitu. Ini dokumen adalah dokumen standarnya IEEE, nomor dokumennya kalau tidak salah 826, ya sekitar 8 segitulah. 826 ke 830 ya. Ini dokumennya dokumen standarnya IEEE, walaupun ada sedikit yang sudah dimodif lah, pendekatan sesuai dengan kebutuhan kitanya. Nah, kemarin kan sempat kita bahas, saudara-saudara sudah mencontohkannya, ya. Nanti dokumen ini kita pakai. Cuma saya ngasih gambaran untuk tahapan yang pertama nih. Nanti tolong dituliskan di sini nama klien kita, misalkan contoh aja lah. Kemarin disuruh bikin apa? Oh, klinik Pak. Ya, oke. Nah, kasih nama deh, klinik apa? Klinik Sumber Waras Pak. Oh, boleh. Siapa aja grupnya, leadernya siapa, program studi perguruan tinggi, alamat kampus. Jangan lupa logonya juga ya dipakai. Tuh. Ini contoh aja dokumen 01 SRS bulan 11 2019. Kalau sekarang bulan 3, berarti ini 3. Ya. Kalau ternyata ini yang bikinnya adalah bagian manajemen proyek misalkan, atau leadernya, atau PM lah, project management. Nah, kasihlah di situ. 01 SRS project management bulan 3 2022 misalkan gitu ya. Oke, kasih tanggalnya tanggal berapa. Ini kalau ada perubahan, kalau tidak ada perubahan jangan dulu diisi ya. Ini juga sama, halaman revisi, kalau ada yang direvisi. Nah, ini daftar isi tolong tidak berubah ya. Jangan Anda rubah. Sudah dibuat sedemikian rupa, jadi jangan ada yang melakukan perubahan terhadap daftar isi. Demikian pula kontennya. Ya, kita bahas untuk bab 1 nih. Bab 1 satu-satu tujuan penulisan dokumen. Yang warna biru itu guideline-nya. Tuliskan dengan ringkas tujuan dokumen SRS ini dibuat dan digunakan oleh siapa. Contoh. Dokumen SRS ini tujuannya dijadikan sebagai panduan bagi developer untuk membangun perangkat lunak. Mulai dari desain sampai proses pengembangan perangkat lunak berakhir. Digunakan oleh analis, desainer, programmer, ya, misalkan kayak begitu. Nah, ini salah satu contoh dari tujuan penulisan. Paham ya? Jadi contohnya kayak gitu kalau menuliskan tujuan. Tujuan penulisannya adalah misalkan dokumen RS ini dipakai atau digunakan atau dibuat dengan tujuan untuk menjadikannya sebagai panduan bagi proyek pengembangan perangkat lunak X gitu ya. Dan digunakan oleh pihak-pihak diantaranya adalah analis, programmer Pak, misalkan gitu ya. Nah, itu contoh. Yang kedua, lingkup masalahnya. Nah, lingkup masalahnya ini seperti yang kemarin saudara-saudara buatkan, tapi dari sudut pandang yang berbeda. Kalau minggu yang lalu, saya minta, nah, tolong Anda deskripsikan perangkat lunaknya. Yang kedua, nah, dari deskripsi perangkat lunak itu, fungsi-fungsi perangkat lunaknya apa? Nah, dari pemahaman itu, maka pasti kita bisa memperoleh lingkup permasalahan. Ya, Anda cari kenapa harus membangun perangkat lunak seperti itu, berarti ada permasalahan. Contoh yang tadi, kita mau bikin perangkat lunak untuk
Misalkan pengelolaan keuangan. Memang ada apa? Kok harus bikin sistem keuangan? Nah, misalkan lingkup masalahnya adanya kesulitan untuk memverifikasi, memvalidasi pengajuan anggaran sesuai dengan mata anggarannya. Nah ini, misalkan itu yang terjadi. Itu lingkup masalah. Lingkup masalah harus punya catatan yang jelas. Kalau bisa dari sisi kita sebagai pembuatnya, kita mesti tahu penyebab masalahnya apa dan dampaknya apa. Yang ketiga, definisi istilah. Jika ada kata-kata yang punya pengertian tidak umum, silakan Anda buatkan definisinya. Oh, di sini ada, Pak. Apa itu? Misalkan framework, Pak. Framework itu apa sih? Ya. Oke. Oh, misalkan ada lagi, Pak. Di sini apa namanya? Ada istilah, Pak, model view controller MPC. Apa tuh MPC? Nah, jelaskan di definisi dan istilah. Berikutnya adalah aturan penomoran. Aturan penomoran ini dokumen misalkan ada fungsi dari perangkat lunak diberikan penomoran. Atau ada penomoran dari modul atau dokumen. Silakan dibikinkan penomorannya. Yang kelima, referensi. Referensi ini bisa saja merujuk pada buku sebagai buku pustaka kita. Pedoman, panduan, dan sebagainya, atau undang-undang, peraturan pemerintah, ya, atau SK, ya, silakan ini digunakan. Kemudian ikhtisar dokumen. Ikhtisar dokumen itu berarti struktur dari dokumentasi kita ini. Struktur penulisan dari dokumentasi. Oh, bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, dan seterusnya. Nah, ini SRS. Tugas saudara-saudara kuliah, kelompok baru sampai tahapan 1. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Nah, sampai pekerjaannya di situ. Jadi setelah ini Anda kerjakan itu. Saudara-saudara bisa mengerjakannya di Google Doc ya, untuk bisa mengkolaborasikan dengan teman-teman sekelompoknya ya, dengan Google Doc. Itu saja mungkin yang harus dikerjakan. Yang kedua, pesan apa yang ada di LMS, saudara-saudara ambil, download, ya. Jadi setiap Anda melakukan aktivitas di LMS, dimonitoring. Anda download materinya, ya. Kemudian kalau ada kuis, ada forum yang mau ditanyakan, silakan dilakukan di sana. Ya. Seperti tadi ada pertanyaan, mungkin saya akan posting di forum, ya. Kemudian apa namanya? Kuis atau tugas dikerjakan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Jadi kalau untuk mata kuliah kita saudara-saudara sudah mulai memahaminya, untuk tahapan pekerjaan ini silakan Anda kerjakan untuk praktikumnya. Oke, karena siang ini ya, siang ini. Hari ini bentar lagi saya ada tugas, bukan siang ini, sore, nanti sore. Sekarang jam berapa? Oh, nanti setelah lewat jam 5. Nanti sore saya ada tugas luar. Tapi keburu selesai kuliah kalian. Untuk mata kuliah pemrograman web, minggu depan itu asesmen 1. Tapi pesannya bahwa asesmen 1 akan dilakukan di hari Sabtunya untuk praktikumnya. Lalu hari Senin dan Selasanya, hari Senin ke bagian Senin, yang Selasa ke bagian Selasa untuk teorinya, itu akan ada kuis. Paham? Jadi yang hari Seninnya itu dipakai kuis, yang hari Sabtunya dipakai untuk asesmen.
Itu untuk pemrograman web. Bisa dipahami? Bentuk asesmennya teori Pak atau praktek? Asesmennya bikin project kecil. Nah, kalian kan kemarin sudah pernah bikin ya, yang saya minta ada apa? Ada CV ya. Ya, kurang lebih program-program kecil kayak gitu. Sama yang kemarin kan bikin produk makanan ya. Oke. Seperti itulah, Nak. Baik Pak. Oke. Gampang kan ya? Bertanya Pak, Iya, Nak. untuk yang AKPPL itu tugas yang kemarin-kemarin itu dikumpulkan di LMS Pak. Ya, tetap di LMS dikerjakan, dikumpulkan di LMS tetap ada. Backupnya ke drive saya. Tapi di LMS ini yang AKPPL ini dari tugas yang dikasih Bapak sama yang ada di LMS itu beda Pak. Iya, iya memang beda. Kalau yang di LMS itu kan tugas pertemuannya. Kalau yang saya kasih tugas ini kan buat buat tugas besar. Oh, Pak. Iya. Jadi tugas besarnya dicicil dari sekarang. Nah, saya nggak mau saudara-saudara nanti di minggu akhir, nih tugas besarnya, kelabakan. Nah. Mana mata kuliah yang lain juga sama-sama bikin tugas besar. Nah, kita cicil tugasnya dari sekarang. Begitu. Oke? Sip ya. Oke. Sudah cukup ya, tinggal saudara-saudara ngerjain yang bab 1 ini. Ini hadir semua? Panjis hadir semua ya? Saya lihat. Pak, mau nanya Pak. Ya. Yang di LMS tapi untuk pertemuan satunya nggak bisa disubmit Pak, udah Pak. Coba ntar saya perbaiki Baik, Pak. tanggalnya ya. Mungkin tanggalnya yang tanggal kemarin. Oke, saya buka dulu ya. Pokoknya sekarang saudara kerjakan yang pertemuan 1, 2, 3. Kalau ada yang perlu disubmit, saya submit hari ini. Jadi saudara-saudara bisa submit hari ini juga. Gitu ya, Nak ya? Baik, Pak. Sampai besok lah submitnya ya. Oke, gitu aja. Kalau ada sumur di ladang boleh saya numpang mandi. Kalau ada umpannya saya numpang mandi lagi. Terima kasih. Kerjakan. Oh ya, lupa. Untuk besok pengerjaan yang belum selesai tetap dikerjakan praktikumnya karena kan targetnya kemarin itu sampai di GitHub ya sudah bikin repository dan bisa lakukan pull sehingga bisa masuk ke repositorinya. Kerjanya sampai di situ. Nah, kalau sudah sampai di situ, saudara-saudara tinggal ngabsen. Kalau sekarang udah, kalau belum ya besok dikerjainnya. Tapi kalau ternyata sudah dikerjakan, berarti besok tinggal ngabsen. Ngabsennya gimana? Ngabsennya saudara-saudara tinggal ngasih link ke saya. Misalkan namanya James. Oke. James URL-nya apa? Oke. Bisa sampai situ? Bisa, Pak. Pak, itu URL-nya URL GitHub-nya apa URL repositorinya, Pak? Repository kalian kalau udah bikin kan ada URL-nya ya. Nah, itu yang dikasih ke saya. Berarti repositorinya aja, Pak. Repository URL-nya. Oke. Nanti kalau dari GitHub-nya sendiri masuk, kan saya bisa masuk ke URL kalian nanti gitu ya. Oke. Sip ya, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, sama-sama.